Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Felasuka. Saya berasal dari kelas 15 dengan nomor absen 22. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dengan bab yaitu sistem komputer. Nah, jadi di sini saya akan membahas materi yaitu yang pertama tentang komputer dan komponen penyusunnya, yang kedua interaksi manusia dan komputer, yang ketiga kolaborasi dan sistem komputer, dan yang terakhir yaitu sistem komputer. Selanjutnya, saya akan memasuki materi yang pertama yaitu komputer dan komponen penyusunnya. Nah, apa sih itu komputer? Nah, menurut definisi, komputer adalah perangkat elektronik yang menerima data, mengolahnya, dan menghasilkan informasi berupa teks, gambar, suara, ataupun video. Nah, proses kerjanya ada tiga. Yang pertama yaitu input data atau perangkat masukan, yang kedua proses atau CPU (Central Processing Unit), dan yang ketiga yaitu output, yang artinya perangkat keluaran. Nah, ada tiga sistem komputer yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu perangkat keras atau bisa disebut juga dengan hardware. Artinya, komponen fisik seperti mouse, keyboard, RAM, printer, ataupun monitor berperan untuk menerima input, memproses, menyimpan, dan menampilkan data. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau bisa disebut juga dengan software. Artinya, program yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras terdiri dari sistem operasi, yaitu bisa berupa Windows, Linux, Mac OS, dan aplikasi seperti browser, official tools. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komputer berdasarkan ukurannya. Yang pertama yaitu komputer mikro. Contoh dari komputer mikro yaitu Ultrabook, smartphone, dan Raspberry. Nah, ciri-cirinya yaitu ukurannya kecil, harganya terjangkau, cocok untuk kebutuhan sehari-hari seperti browsing, mengetik, ataupun bermain game sederhana. Selanjutnya yaitu komputer personal atau bisa disebut juga dengan PC. Contoh dari komputer personal yaitu desktop ataupun laptop. Nah, ciri-cirinya yaitu ini dirancang untuk menggunakan individu, dapat digunakan untuk bekerja, belajar, bermain game, dan aktivitas kreatif seperti desain grafis. Kelebihannya yaitu fleksibilitas tinggi, namun ukuran desktop lebih besar dibandingkan laptop. Selanjutnya yaitu mini PC. Mini PC memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan PC desktop biasa. Komputer ini cocok untuk kebutuhan sehari-hari seperti browsing, streaming, dan tugas ringan. Selain itu, mini PC hemat daya dan sering digunakan untuk home theater ataupun server rumah. Yang keempat yaitu mini komputer. Artinya, mini komputer memiliki memori dan kapasitas lebih besar dibandingkan PC. Komputer ini biasanya digunakan untuk perusahaan menengah untuk tugas komputasi yang lebih kompleks seperti pengelolaan data dan sistem database. Yang kelima yaitu mainframe. Mainframe dirancang untuk memproses data dalam jumlah besar secara simultan. Umumnya digunakan oleh perusahaan besar seperti perbankan, asuransi, ataupun lembaga pemerintah. Nah, keunggulan dari mainframe ini yaitu keandalan tinggi serta kemampuan menangani ribuan pengguna secara bersamaan. Yang terakhir yaitu superkomputer. Superkomputer merupakan komputer tercepat dan termahal yang digunakan untuk tugas khusus. Nah, fungsinya meliputi simulasi cuaca, riset medis, dan eksplorasi luar angkasa. Nah, salah satu contoh dari superkomputer ini yaitu pernah digunakan oleh NASA untuk menganalisis data astronomi dan menjalankan simulasi penerbangan di luar angkasa. Nah, sekarang kita lanjut ke subbab materi yang kedua, yaitu tentang interaksi manusia dan komputer. Nah, bagaimana sih interaksi manusia dengan komputer itu? Menurut definisi, sistem komputasi terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang saling berinteraksi. Nah, interaksi ini bisa terjadi yaitu yang pertama menghubungkan perangkat masukan dan keluaran melalui antarmuka, dan yang kedua dikendalikan oleh sistem operasi dan aplikasi tambahan. Nah, ada jenis-jenis interaksi. Yang pertama yaitu berbasis GUI, yaitu Graphical User Interface, menggunakan ikon, menu, dialog, button, radio button, dan checkbox. Contohnya seperti sistem operasi modern dan seperti Windows. Yang kedua, interaksi antarmuka berbasis perintah, yang artinya program yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras terdiri dari sistem operasi, bisa berupa Windows, Linux, Mac OS, dan aplikasi seperti browser dan official tools.
Yang ketiga yaitu melalui suara ataupun audio, yang artinya interaksi dilakukan dengan memberikan perintah suara kepada perangkat. Contohnya adalah Siri, Google Assistant, ataupun Alexa yang dapat membantu mencari informasi ataupun mengatur pengingat. Selanjutnya, jenis interaksi yang keempat yaitu melalui gambar ataupun video. Nah, ini memanfaatkan kamera untuk pengenalan wajah ataupun gerakan. Contoh dari melalui gambar ini yaitu penggunaannya adalah pada sistem keamanan smartphone modern. Dan yang terakhir yaitu melalui perangkat masukan lainnya, yang artinya interaksi juga dapat dilakukan menggunakan joystick, layar sentuh, ataupun touchpad untuk pengalaman yang lebih inklusif. Sekarang kita lanjut ke subbab materi yang ketiga yaitu kolaborasi dan sistem komputer. Nah, bagaimana sih kolaborasi dan sistem komputer itu? Menurut definisi, sistem komputer melibatkan kerjasama perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem operasi untuk menciptakan fungsi komputasi yang bermanfaat. Analogi dengan manusia yaitu yang pertama, perangkat keras seperti organ tubuh bisa berupa tangan dan kaki. Yang kedua, sistem operasi seperti sistem saraf. Dan yang ketiga, perangkat lunak seperti pikiran yang mengontrol tindakan. Contoh dari kolaborasi salah satunya yaitu robot bertindak sesuai program. Selanjutnya yaitu materi kolaborasi dalam kehidupan sehari-hari. Kolaborasi dalam kehidupan sehari-hari dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama penggunaan software di berbagai tempat. Contohnya yaitu pada toko, kantor, rumah sakit menggunakan software untuk mendukung operasional, misalnya dalam sistem pengajian. Contoh yang lain yaitu instalasi software seperti pengolahan data memerlukan operasi sebagai dasar. Yang kedua yaitu interaksi hardware dan software. Flash disk, webcam, dan printer membutuhkan software seperti driver untuk dikenali oleh sistem operasi. Kolaborasi yang ketiga yaitu driver. Driver menghubungkan hardware bisa berupa printer, mouse dengan sistem operasi untuk menjalankan fungsi tertentu. Selanjutnya yaitu ada materi inovasi kolaborasi dalam sistem komputer. Yaitu yang pertama contoh inovasi. Contoh inovasi bisa berupa make-make yang artinya mengubah benda sehari-hari seperti pisang ataupun wortel menjadi alat musik melalui komputer. Yang kedua yaitu webcam dan printer. Webcam mengirim gambar komputer yang kemudian dicetak menggunakan printer. Yang kedua yaitu aplikasi permainan. Artinya, game di ponsel memerlukan software aplikasi untuk menghubungkan perangkat keras bisa berupa ponsel dan perangkat lunak bisa berupa aplikasi game. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Kolaborasi antara hardware, software, dan pengguna memungkinkan inovasi teknologi yang kreatif dan efisien. Selanjutnya masuk ke materi yang terakhir yaitu tentang sistem komputer. Nah, di dalam sistem komputer ini terdapat sistem operasi. Nah, apa sih sistem operasi itu? Sistem operasi menurut definisi yaitu perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Nah, peran utamanya yaitu satu, menghubungkan pengguna dengan komputer, yang kedua menjalankan aplikasi dan mengatur perangkat keras. Nah, fungsi sistem operasi yang pertama bisa memberikan antarmuka untuk interaksi pengguna dengan komputer. Yang kedua, mengatur interaksi perangkat input dan output seperti keyboard dan monitor. Yang ketiga, menghubungkan aplikasi dengan perangkat keras agar dapat berjalan dengan baik. Dan yang keempat, menjalankan program dan memastikan aplikasi dapat berjalan di US tertentu. Dan itu terdapat 9 fungsi sistem operasi. Nah, di dalam sistem komputer ada cara kerja dalam sistem operasi, yaitu ada dua. Yang pertama, boosting, yang artinya proses startup saat komputer dinyalakan. Nah, ini diberikan menjadi tiga lagi. Yang pertama yaitu power on self test atau POS, yang artinya memastikan perangkat keras berfungsi dengan baik. Yang kedua yaitu membuat BIOS atau UEFI, yang artinya menganalisasi perangkat keras dan mengarahkan. Yang ketiga yaitu membuat sistem operasi. Dan yang kedua cara kerjanya yaitu multitasking, yang artinya menggunakan algoritma round robin untuk penjadwalan proses. Nah, ini bisa yang pertama itu menyediakan tim slash untuk tiap proses, dan yang kedua proses belum selesai akan dijalankan kembali di antrian berikutnya. Selanjutnya yaitu CPU atau Central Processing Unit. Nah, bagian dari CPU yaitu yang pertama
control unit atau CU yang artinya mengambil dan menerjemahkan instruksi. Yang kedua yaitu arithmetic atau logic unit LU yang artinya melakukan operasi aritmatika dan logika. Yang selanjutnya yaitu siklus kerja CPU, yaitu yang pertama ada fetch yang artinya CU mengambil instruksi dan memori. Yang kedua decode yang artinya CU menerjemahkan instruksi. Yang ketiga execute yang artinya LU menjalankan instruksi. Dan yang keempat store yang artinya hasil disimpan di memori atau register. Selanjutnya yaitu cara CPU menjalankan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang siklus mesin atau massive cycle. Yang pertama yaitu tahap waktu instruksi. Ada dua tahap yaitu yang pertama fetch yang artinya unit kontrol mengambil instruksi dari memori. Yang tahap kedua yaitu decode yang artinya instruksi diterjemahkan. Dan yang kedua tahapnya yaitu tahap waktu eksekusi. Ada dua tahap, yaitu yang pertama execute yang artinya ALU yang menjalankan operasi pada data, dan store yang artinya hasil disimpan di memori atau register. Nah, hasil akhirnya yaitu berupa data dikirim ke perangkat keluaran atau penyimpanan sekunder. Nah, yang kedua yaitu memori dan alamat. Yang pertama itu ada konsep alamat memori, artinya setiap lokasi memori memiliki nomor unik seperti nomor loker. Yang kedua penyimpanan. Memori dapat menyimpan instruksi atau data atau instruksi lama dapat diganti dengan yang baru. Yang selanjutnya yaitu contoh penggunaan memori. Yang pertama lokasi memori 3 untuk data tarif gaji. Yang kedua lokasi memori 6 untuk jumlah jam kerja ataupun yang lain-lain yang hampir serupa. Selanjutnya yaitu yang terakhir tentang mesin konseptual sederhana. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang siklus fetch, decode, dan execute. Fetch yang artinya CU mengambil instruksi dari memori. Yang kedua decode, CU menerjemahkan instruksi. Yang ketiga execute yang artinya ALU melaksanakan perintah yaitu menghitung, menyimpan, atau mengirim data. Yang kedua mesin konseptual sederhana. Nah, komponen utamanya ada 3, yaitu yang pertama memori, artinya dibagi dalam kotak-kotak dengan alamat unik. Yang kedua, register menyimpan data sementara untuk diproses oleh CPU. Yang ketiga, CPU terdiri atas ALU, arithmetic logic unit, dan CU control unit. Contoh programnya yaitu jika X20 Y 100 jumlah X tambah Y sama dengan print jumlah. Nah, langkah eksekusinya yaitu yang pertama, caranya fetch nilai X dan Y dari memori. Cara yang kedua, decode instruksi. Selanjutnya, execute atau ALU menghitung X tambah Y dan menyimpan hasil di memori. Yang keempat, output hasil ke layar. Tak terasa sudah di penghujung materi tentang bab sistem komputer. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.